Halo anak-anak, jumpa kembali dalam pembelajaran kita yaitu dosa dan pertobatan pada pertemuan kedua kali ini. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Dosa mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, manusia kehilangan sifat-sifat Allah di dalam dirinya. Sudah rusak kemuliaan Allah di dalam dirinya. Contohnya adalah kita seharusnya selalu mengampuni dan mengasihi teman kita yang seringkali mengejek-ejek kita. Tetapi kenapa seringkali kita justru marah, terus dendam dan tidak memaafkan? Karena kita adalah manusia yang telah berdosa. Sudah rusak sifat-sifat Allah itu di dalam diri kita. Nah, pada minggu yang lalu Ibu sudah jelaskan bahwa sebelum manusia jatuh di dalam dosa, relasi mereka sangat baik. Mereka tidak perlu malu, takut, bersembunyi ketika berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat gambar ini, seperti ada jurang yang memisahkan mereka antara manusia dengan Allah, yaitu dosa. Kalau kita lihat diri kita ini, sejak kita kecil, dari kandungan kecil, kemudian kita hari ini sudah remaja, kita adalah manusia yang berdosa. Kalau kita lihat 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, kita banyak sekali melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan. Mungkin kita seringkali marah-marah kepada orang tua. Kita tidak hormat kepada orang tua. Kita berbicara yang kotor. Kita membuli teman kita menyontek dalam mendapatkan nilai yang bagus. Berarti kalau kita lihat 11 tahun, 12 tahun yang lalu, maka begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan. Mampu tidak kita selamatkan diri kita sendiri? Tidak bisa anak-anakku sekalian, karena kita adalah manusia berdosa. Nah, di dalam diri Allah ada sebuah dilema. Di satu sisi, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia menciptakan kita. Dia tidak mau sebenarnya menghukum kita. Tetapi kalau Dia tidak menghukum kita, berarti Dia tidak adil. Karena orang yang bersalah harus dihukum. Tapi kalau Allah menghukum, berarti Dia tidak kasih. Nah, bagaimana supaya kasih dan keadilan itu tetap harus dikerjakan bersama-sama? Maka harus ada sebuah pengorbanan. Kata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang mengorbankan hidupnya bagi kita? Betul sekali, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya bagi kita, supaya kita tidak lagi berada di bawah hukuman Allah, tetapi kita menjadi bebas, diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Nah, anak-anakku sekalian, ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, berarti dosa kita yang dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sudah ditanggung satu kali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia menawarkan hidup yang kekal kepada kita, seperti memberikan sebuah hadiah. Tentu pernah mendapatkan hadiah bukan?
Kalau kalian membayarnya berarti itu membeli, bukan hadiah. Karena hadiah itu pasti gratis, tidak perlu kita membayarnya. Nah, Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Hidup kekal itu gratis, cuma-cuma, tidak perlu membayarnya. Karena hidup yang kekal itu adalah sebuah anugerah, hanya karena kasih karunia Allah. Tetapi tidak semua orang menerima hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu hanya bisa diterima dengan iman yang menyelamatkan. Bagaimana dengan iman yang menyelamatkan itu? Iman yang menyelamatkan adalah yang pertama, mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Yang kedua, menyesali dosa kita. Yang ketiga, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yang keempat, kita mau bertobat, memulai kehidupan yang baru, dan memusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku sekalian, mau tidak kalian terima hidup yang kekal itu? Nah, kalau kalian mau menerima hidup yang kekal itu, mari kita berdoa. Ibu ucapkan, anak-anakku sekalian mengikutinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku adalah orang yang berdosa. Saya tidak layak menjadi anak-Mu. Tetapi hari ini, saya menyesal akan segala dosa-dosa saya. Dan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Masuklah Tuhan Yesus di dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Raja di dalam hidupku. Dan saya mau bertobat, memulai kehidupan yang baru, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, kita sudah berdoa bersama-sama menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berarti kita telah menjadi keluarga kerajaan Allah. Nah, di dalam doa kita katakan bahwa kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Raja di dalam hidup kita. Tahu Raja bukan? Apa yang diperintahkan oleh Raja harus dilakukan oleh seluruh rakyatnya. Nah, Raja kalian adalah Tuhan Yesus. Berarti kita harus mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus katakan bahwa kamu harus menjadi anak yang rajin mengerjakan tugas, maka kita harus kerjakan tugas dengan rajin karena itu adalah yang disukai oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau kalian tetap menghormati orang tua kalian, meskipun terkadang di telinga kita sangat panas sekali, orang tua kita marah kepada kita. Tetapi kata Tuhan Yesus, kita harus menghormati orang tua, maka kita harus dengarkan apa kata Raja kita. Nah, berarti apa itu bertobat ya? Berarti bertobat itu adalah meninggalkan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan memulai kehidupan baru serta menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan mendengarkan sebuah kisah hidup seorang yang mahasiswa yang pernah ketika dia masih remaja, dia melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat dan sekolah, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bertobat dan memulai kehidupan yang baru. Mari kita dengarkan kisahnya. Banyak anak muda menjadi nakal. Terus
siapa yang akan kita salahkan? Saya pernah berada dalam posisi banyak orang menyalahkan saya. Saya tahu saya nakal, mencoba obat-obat terlarang, tawuran, mabuk-mabukan. Saya juga pernah merencanakan membunuh dengan menggunakan panah wire. Teman-teman saya tahu itu. Saya ditangkap dan masuk penjara. Banyak orang menyalahkan saya, banyak orang menghujat saya. Tapi pernah nggak mereka tahu rasanya hidup tanpa kasih sayang orang tua? Tidak tahu mau bergantung pada siapa. Hidup broken home. Rasanya semua yang saya lakukan itu salah. Sekarang saya mengerti bahwa ada yang salah dengan diriku dulu, yang membuat hidupku berantakan. Akar pahit, dendam pada orang tua. Saya tidak tahu apa salah saya sampai mereka meninggalkan saya. Dan benar kata Firman, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan saya akui, saya bergaul di lingkungan yang jahat. Saya ingat ketika saya keluar dari penjara, saya pernah berjanji saya akan berubah. Tapi yang terjadi, saya membuat kekacauan di sekolah. Saya berkelahi sampai tawuran. Dan akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah. Tapi Tuhan sungguh baik. Dan saya memiliki teman-teman yang tak pernah meninggalkan saya. Selalu mensupport dan memotivasi saya untuk kembali sekolah. Mereka itu keren. Mereka tak pernah menyerah untuk mendampingi saya, mendoakan saya, mendoakan hati saya, supaya saya total mengampuni keluarga saya. Mereka mengajarkan saya untuk berkarya dan bersaksi menjadi berkat. Meskipun saya berkali-kali jatuh. Dari teman-teman saya belajar tentang kasih Bapa. Kasih tanpa syarat, yang menerima apa adanya. Kasih yang don't judge by cover. Kasih yang tak memandang masa lalu. Untuk kita semua, jangan pernah menyerah dengan orang-orang seperti saya. Terus dampingi mereka. Terus ajarkan mereka tentang kasih Bapa. Dan jangan menunggu sampai mereka jatuh dan kita menjadi orang yang menghakimi. Saya Delvi Rosang, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teologi UKI. Kita sudah mendengarkan kisah hidup Del Piero, di mana dia telah bertobat dan memulai kehidupan yang baru di dalam Kristus. Nah, ini adalah gambar garis gradiens yang kita pelajari di matematika. Nah, ada garis positif dan ada garis negatif. Garis negatif itu kita bisa lihat ada sebuah gambar yang menceritakan ada anak-anak remaja yang didapat oleh masyarakat, oleh polisi karena melakukan keonaran di dalam masyarakat. Nah, sebelum kita bertobat, kita juga seringkali melakukan hal-hal yang negatif, bukan? Seperti pertama, kita mungkin tidak taat kepada orang tua. Kedua, mungkin kita seringkali menyontek untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ketiga, mungkin kita sering membuli teman. Keempat, kita seringkali berbicara yang kotor. Nah, ketika anak-anakku sekalian telah berdoa tadi, mengatakan bahwa anak-anakku sekalian telah bertobat, maka kita berada pada garis 0. Dan ketika anak-anakku sekalian mengatakan bahwa kalian memulai kehidupan yang baru, berarti kalian akan memulai melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Yang tadinya kalian menyontek, maka setelah kita bertobat, maka kita tidak lagi melakukan
demikian, tetapi kita akan berusaha semaksimal mungkin belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Tuhan Yesus senang, orang tua kita juga bangga, kita mendapatkan nilai yang jujur. Yang mungkin seringkali kita sebelum kita bertobat, kita tidak menghormati orang tua kita tidak taat kepada orang tua kita, maka setelah kita bertobat, kita akan taat, kita akan menghormati orang tua kita. Yang mungkin ketika kita belum bertobat, kita berbicara kotor, maka setelah bertobat, kita berkata, berucap yang sopan dan santun. Tadi, waktu kita mendengarkan kisah hidup Del Fiero, dia katakan seperti yang firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, bagaimana setelah kita menyatakan diri bahwa kita adalah orang yang bertobat, hal-hal apa yang perlu kita lakukan supaya semakin hari kita semakin melakukan yang Tuhan kehendaki? Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, baca Alkitab setiap hari. Baca 1-2 ayat firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita berdoa. Kita doakan firman Tuhan yang kita baca itu supaya kita boleh melakukan firman Tuhan itu dengan kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa supaya sepanjang hari itu kita tidak berpikir yang negatif, kita mengucapkan kata-kata yang berkenan kepada Tuhan, dan kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga, tidak menjauhkan diri dari persekutuan remaja atau kegiatan-kegiatan rohani di gereja. Nah, pernah bakar-bakar ikan bukan? Kalau kita bakar-bakar ikan kan ada arangnya. Nah, kalau arang itu panas, membara, tetapi ada satu arang saja memisahkan diri dari arang yang banyak itu, maka lama-kelamaan arang itu akan dingin dan mati. Tetapi kalau misalnya arang itu kembali ke dalam arang yang banyak itu yang sedang membara, maka dia akan panas kembali. Nah, seperti diri kita ini. Kalau kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan rohani di gereja, maka lama-kelamaan kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar. Tetapi kalau seringkali kita bergaul dengan teman-teman persekutuan remaja kita di gereja, maka itu akan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kita punya teman-teman yang akan menolong kita melakukan yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, kalau kita seringkali berkomunikasi dengan Tuhan, di dalam doa, kita baca firman Tuhan setiap hari, dan tidak menjauhkan dia dari persekutuan-persekutuan remaja, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi pantai. Pohon apa itu? Betul sekali, itu adalah pohon kelapa. Pohon kelapa itu, meskipun diterjang oleh angin yang sangat keras, dia akan tetap berdiri kokoh. Kenapa? Ada apa dengan dirinya? Dia memiliki apa? Tentu dia memiliki akar yang sangat kuat. Demikian juga dengan kita. Kalau kita seringkali dekat dengan Tuhan setiap saat di dalam hidup kita, kita bertumbuh melalui firman, doa, dan persekutuan, kita akan berakar di dalam Kristus, maka akar kita juga akan kuat. Ketika kita dewasa, ketika kita menjadi orang tua, bahkan sampai kita mati, meskipun ada masalah di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan tetap percaya bahwa Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus. Kalau kita sungguh berakar di dalam Kristus, maka kita akan bertumbuh dan terus bertumbuh, dan akan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Seperti
yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, ada damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kasih, kelembutan, sukacita, dan penguasaan diri. Kita akan bertumbuh di dalam Kristus dan buah kita akan dinikmati oleh semua orang dan buah kita manis dan lezat oleh karena kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pusat hidup kita dan kita mau betul-betul bertobat, memulai kehidupan yang baru dalam Kristus dan kita akan berbuah banyak di dalam dunia. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita.